يا الله بحسن الخاتمة تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه بدارين آمين. قال: Babul asir awil gharim yurbatu fil masjid. Bab menerangkan tentang tawanan atau orang yang berhutang yang diikat di masjid. Kita kemarin sudah masuk tapi belum selesai. Itu tentang Rasulullah SAW pas di masjid diganggu oleh jin ifrit. Supaya Rasulullah SAW itu putus sholatnya, merusak, kepengen merusak sholatnya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya wa bilaikul hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala akhbarana Raufun wa Muhammad ibnu Ja'far an Subata an Muhammad ibn Ziyad an Abi Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihata aw kalimata nahwaha liyaqta alayya salata fahamkanani Allahu minhu. Kata Rasul, sesungguhnya ada jin ifrit tadi malam ingin mengganggu saya, ingin memutuskan agar saya ini putus dari sholat saya, batal dari sholat saya, kata Rasulullah SAW. Maka aku dapat fa'amkanani yallahu minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku bisa menaklukkannya. Fa'aratul an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid. Kemudian aku ingin mengikat jin ibrit tersebut di satu tiang daripada tiang-tiang masjid, kata Rasulullah. Ini ibrit kok mengganggu Rasulullah lagi sholat, kata Rasulullah. Kemudian aku tangkaplah istilahnya. Aku tangkap dengan izin Allah, aku tangkap ya, dan aku kepengen ngikat dia di tiang masjid, salah satu tiang masjid, kata Rasulullah SAW. Hatta tusbihu wa taduru ilaih, supaya engkau nanti pagi hari kalian nih bisa nengok semuanya. Gitu. Supaya kalian ini kalau aku ikat di tiang, kata Rasulullah, besok pagi kalian para sahabat, kalian bisa nengok jin ibrit itu terikat di tiang, kata Rasulullah. Hatta tusbihu wa taduru ilaihi kullukum. Agar nanti besok pagi kalian semuanya bisa melihat ifrit tersebut, jin ifrit tersebut. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Qala rawhun faradahu khasi'a. Kemudian kata Rasulullah, ketika aku nak ngikat jin ifrit itu di tiang masjid, salah satu tiang masjid, kemudian aku ingat perkataan saudaraku Nabi Sulaiman alaihissalam. Nak ngikat jin ifrit, kata aku ingat pula perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, kata Rasulullah. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah kami satu kerajaan yang tidak lagi pantas atau yang tidak lagi akan diberikan kepada siapapun setelah aku, kata Nabi Sulaiman. Ya Allah, aku kasih kerajaan pokoknya yang paling hebat, yang tak ada siapapun yang akan diberi seperti ini setelah aku, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, di antara hebatnya Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan jin. Nabi Sulaiman itu bisa menundukkan jin. Makanya Rasul ketika teringat nak ngikat jin itu dekat tiang, itu kan berarti Rasul kan bisa menundukkan jin. Teringat Nabi Sulaiman gini, kata Rasul. Jadi Rasul teringat gitu, akhirnya
Aku macam nak bersaing pula Nabi Sulaiman. Saudaraku dah doa macam gitu, kalau aku nak nganukan jin gini juga, berarti ada kerajaan yang sama istilahnya. Kalau urusan jin Rasulullah sama dengan Nabi Sulaiman, sama dengan Rasulullah hebatnya istilahnya. Rasulullah tak mau, bisa, tapi Rasulullah tidak mau. Biarlah itu untuk Nabi Sulaiman saja, saudaraku. Aku dah lah urusannya. Akhirnya orang kawan Ifrit itu dilepaskan oleh Rasulullah dengan hina. Dilepaskan. Rasulullah bukan tidak bisa, ngikat itu bisa. Cuma Rasulullah tak maulah. Ini kerajaan urusan jin perjinan ini kan sudah diberikan kepada saudaraku Sulaiman. Ya udahlah, aku tak nak lah. Gitu Rasulullah. Kalau zaman sekarang kan ini berebut. Zaman sekarang ini berebut. Dengan kerajaan ini berebut. Rasulullah tak, ini kan Nabi Sulaiman dah minta sama aku, tak nak lah bersaing, adalah untuk dia aja lah, untuk dia aja, untuk dia aja. Zaman sekarang untuk aku aja, untuk aku saja, untuk aku saja, untuk aku. Itu bedanya. Bedanya orang soleh dengan orang awam. Padahal yang untuk aku saja, untuk aku, belum tentu itu jabatan bagus baginya. Belum tentu. Cuma secara prediksi otak, hitungan kalkulasi ekonomi, hitungan dunia, jabatan itu pasti bagus juga. Aku bisa gini, aku bisa sini, aku bisa begini, aku bisa begini. Tapi hakikatnya belum tentu. Kadang ada orang yang justru jabatan itu tidak pantas bagi dia, dipaksakan, justru akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh jadinya. Tapi kalau Allah sudah ngasih, ya sudah diterima. Tapi kalau ngotot untuk aku. Engkau belum tahu jabatan itu bagus apa tidak bagimu. Kau tak usah ngotot gitu. Kalau Allah beri, ya sudah diterima. Dengan amanah. Kalau tak diberi, ya sudah. Mungkin jabatan itu memang tak bagus untuk aku. Kalau aku yang dapat, alamak, aku tambah jauh dari Allah. Tanah lah. Apa artinya menjadi seorang raja di dunia ini tapi jauh dari Allah SWT? Apa artinya? Apa ada raja zaman sekarang yang bisa menyaingi Fir'aun zaman dulu itu? Hebatnya. Tapi apa Fir'aun terus jadi orang hebat gitu? Ya tidak. Dia jadi raja sangat hebat sampai ngaku Tuhan. Tapi dia jauh dari Allah. Tidak ada artinya raja tersebut. Makanya kalau kita nak jadi pemimpin, ya harus pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau mau jadi pemimpin seperti Fir'aun, apa? Seperti Rasulullah. Rasulullah pemimpin tapi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun, sombongnya luar biasa. Dia pemimpin juga hebat. Fir'aun itu tentaranya luar biasa semua. Cuma kalah dengan seorang hamba Allah pakai tongkat. Seorang hamba Allah yang soleh, yang kemana-mana dia bawa tongkat, itu bisa mengalahkan kerajaannya Fir'aun. Yang luar biasa, dasar besar. Terus hebat Fir'aun itu dengan dia menjadi raja seperti itu, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali jadi sampah. Fir'aun yang begitu hebatnya zaman dahulu, raja yang hebat zaman dahulu, tidak beriman kepada Allah, cuma jadi sampah aja. Jadi bahan omongan, jadi contoh jelek-jeleknya pemimpin itu Fir'aun. Sampai zaman sekarang. Padahal kalau bicara masalah emas ini, mana ada orang zaman sekarang. Emas paling sangkut sini, sangkut sini, sangkut sini, sangkut sini. Kalau zaman dulu tuh emas tuh masuk peti ini, Ingat tak ceritanya apa namanya? Penyamun Piramli itu, Itu emas berkotak-kotak. Zaman sekarang baru anting-anting kecil, sini satu, sini satu, sini gelang kaki kasih. Macam dah gini. Tak ada apa-apa aja dengan orang zaman dulu. Cuman orang zaman dulu tak bisa beli Alphard, itu aja masalahnya. Orang zaman dulu emas atau korun tuh kayak apa? Kuncinya diangkat harus orang banyak. Isinya apa? Kotak emas lempengan kayak gitu. Mana kaya dengan orang zaman sekarang? Tak ada apa-apanya. Cuma itulah, dia tidak bisa beli pesawat pribadi. Sekaya-kayanya korun, Bang, bisa tak bisa pesawat pribadi? Mana bisa? Memang tak ada pesawat tuh. Macam mana nak beli? Itulah jadi masalah. Pesawat berapa keping aja kalau Fir'aun. Maaf.
Itu mereka udah seorang luar biasa. Itulah kadang-kadang kita ini terlupa. Kita kejar jabatan kayak apa? Luar biasa. Mengabaikan Allah Subhanahu wa taala. Kau tak mungkin lebih hebat dari Firaun. Sehebat-hebat engkau ngejar, tak mungkin. Kalaupun toh kau bisa macam Firaun, kau tengok Firaun tuh zaman dulu, dia jadi orang hebat, sama sekali tidak. Kau nak jadi orang kaya, jadi orang hebat, proyek-proyek ambil semuanya, tambang timah, tembaga, apa semuanya, nikel, emas, perak ambil semuanya. Nah, kau jadi orang kaya. Tapi kau ketika kau tidak beriman kepada Allah, kau tidak ubahnya. Korun zaman sekarang. Korun zaman sekarang. Nah, ini korun zaman milenial sekarang nih korun. Kaya tapi tidak ibadah. Nah, sekarang kita nak contoh. Karena memang umat-umat terdahulu itu Allah Subhanahu wa taala itu sebutkan ceritanya di dalam Al-Qur'an itu sebagai contoh zaman sekarang. Nah, ada Namrud, ada Nabi Ibrahim, ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Nah, jadi semuanya tengok saingan dia. Kau nak jadi siapa nih? Kau nak jadi siapa? Nah, itulah dikatakan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah itu akan mengulangi dirinya. Maksudnya apa? Ketika zaman dulu ada Fir'aun penguasa yang sombong luar biasa merasa hebat, dia tidak iman sama Allah. Zaman sekarang pun ada juga. Tapi tetap ada juga orang soleh, ya, yang menjadi penyeimbang. Nah, jadi istilahnya ya, Nabi Isa, Nabi Musa ada Nabi Musa. Zaman Rasulullah ada Rasulullah. Tapi kita tengoklah pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat luar biasa itu bukan karena duitnya. Nggak ada karena duitnya. Nabi Musa apa karena duitnya hebat dia memimpin itu? Sama sekali. Tongkat aja sebiji itu atau punya tongkat kan? Apa Nabi Musa kaya raya gitu? Enggak. Termasuk yang diistimewakan karena doanya Nabi Sulaiman inilah Nabi yang kaya raya. Tuh. Tapi ini berkah. Ya salah satu adalah kan. Tapi yang lain-lain tengoklah ya Allah. Masya Allah. Mereka itu bukan istilahnya bukan dunia itu yang menyebabkan tingginya derajat, tidak. Dunia yang tidak disertai dengan keimanan ketakwaan justru akan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Tak usah sombong-sombong lah. Baru jadi apa aja sedikit sombong. Ingat ceritanya Fir'aun. Kalau membaca sejarah Fir'aun ikut menghujat. Ikut menyalahkan Fir'aun. Baca sejarahnya Namrud, dia ikut juga menyalahkan apa tak betul ini. Lupa. Kalau dia kadang-kadang prinsipnya sama. Jangan begitulah. Nanti itu 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, penguasa-penguasa zaman sekarang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang zalim, itu akan dikenang jeleknya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahunnya akan tercatat namanya. Kalau dulu susah sikit tulis pakai apa susah di batu. Sekarang senang tuh nulis tuh. Google aja tulis, internet, YouTube, Facebook, tuh ada terus tuh jejak digital saja sekarang. Sampai yang apa zalim tuh nampaklah tuh sampai 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang akan datang. Cuma itulah sayangnya dulu zaman Fir'aun belum ada internet. Kalau zaman Fir'aun udah ada Facebook ya kan, kita bisa tengok Fir'aun macam mana sombongnya dia kan. Tenggelam dia di laut kan, pakai drone. Oh, nampak Fir'aun tenggelam. Kita jadi nak percaya ini butuh keimanan. Kalau anak-anak kita, cucu kita 200 tahun yang lalu dibilang, di Indonesia dulu ada presiden. Yang sudah sekarang yang sudah zaman-zaman sekarang ini ya ada internet semua ini. Senang. Presiden ini, oh ini videonya, ini ngomongnya, ini nampak semua. Senang orang. Kita lanjutkan. Babul ikhtisal idza aslama warabdil asir aidan fil masjid. Bab mandi ketika masuk Islam. Warabdil asir aidan fil masjid. Dan mengikat tawanan di masjid. Bahkan Suraihun ya'mur al-gharima ayyubasa ila sariyatin masjid. Imam Surah
memerintahkan orang yang berhutang untuk diikat di tiang masjid. Masya Allah. Jadi ada ini tukang hutang, orang yang berhutang tapi nakal. Kan ada kan? Jangan jadi penghutang-penghutang yang nakal. Time ngutang, muka main kesian mukanya. Time nak bayar, Masya Allah susahnya minta ampun. Hah? Itulah. Ini bahaya orang seperti ini. Ini berhak diikat di tiang masjid. Kayak gini adil loh ya. Ini di Sahih Bukhari. Ikat aja ini orang utang yang tak nak bayar diikat di mana? Kemana dia nak pergi? Kemana nak pergi? Wa bi ilai qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Lais qala hadatsana Sa'id bin Abi Sa'id sami Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala najdin faja'at bi rajulin min bani Hanifah yuqal lahu Sumamah bin Uthal qarabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid fa kharaja ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam atliqu Sumamata fantalaqa ila nakhrin qaribin min al masjid فاغتسل ثم دخل المسجد فقرأ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Ini ada cerita Rasulullah SAW mengutus khailan. Khail ini kuda. Khail itu kuda menuju ke arah Najd. Maksudnya mengirim kuda supaya nanti ada orang diambil dari sana. Kayak zaman sekarang ini ngutus supir sama mobilnya untuk ngambil orang. Faja'at birajulin min bani Hanifah. Kemudian datanglah Khail tersebut, kuda tersebut membawa seorang laki-laki dari Bani Hanifah yuqul lahu Sumamah. Namanya Sumamah bin Usal. Qarabatuhu bisariyatin. Kemudian orang-orang mengikat Sumamah bin Usal di tiang masjid. Daripada tiang-tiang masjid. Faqarja ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala adliku Sumamata. Kemudian Rasulullah keluar nengok kok ada orang diikat di Sumamah, diikat di tiang masjid. Kata Rasul, lepaskan. Kata Rasul, adliku Sumamah, lepaskan Sumamah. Fantalaqa ila naqlin qaribin minal masjid. Kemudian Sumamah pergi ke pokok kurma dekat dari masjid. Faghtasala. Kemudian dia mandi. Dilepaskan dari ikatan masjid. Yang masjid, dia pergi, dia mandi. Faghtasala summa dakhala masjid, kemudian dia masuk masjid. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Nah ini istilahnya orang kalau nak masuk Islam tu mandi. Ini cuma perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Babul khaimah fil masjid lil marda wa ghairihim. Bab tentang kemah di masjid untuk orang-orang sakit dan lain-lain. Nah, kalau zaman sekarang ini para pengungsi, ya toh, ada banjir, gempa, longsor, taruh di masjid. Dibikin kemah, gubuk-gubuk. Tidur di masjid ramai-ramai. Wa bi ilaikul hadatsana Zakaria bin Yahya qala hadatsana Abdullah bin Numair. قال حدثنا هشام عن أبي عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أصيب سعد يوم الخندق بالأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرؤهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدام يسيل إليهم وقالوا يا أهل خيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرعه دما فمات فيها
Masuk ya, bisa. 3 menit. Oke. Jadi cerita dari Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah saat terluka di waktu perang Khandaq. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan khemah di masjid liya'udahu min qaribin, supaya Rasul ini bisa menjenguk tak jauh-jauh. Terluka bikinlah khemah di masjid kamar. Kemudian wafil masjid khaimatun min Bani Ghifar. Kemudian di masjid ternyata ada kemah lain dari Bani Ghifar. Illa damu yasilu ilaihim, dan namanya kemah tempat orang-orang terluka waktu perang, ya darahnya waktu itu pada mengalir lah. Berdarah-darah, darahnya sampai mengalir-ngalir. Wa qul ya akrahima ma hadzal ladzi yatina min qibalikum. Pihak akhirnya Sayyidina Sa'ad meninggal wafat di situ di kemahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babu idghalil ba'ir fil masjid lil illah. Wallahu, besok ada masuk tentang memasukkan onta di masjid karena sakit. Ada aja hadis masyaallah. Insyaallah di pekan depan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.